Halo kawan Kaliber dan halo juga Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Edi Wahyudi, apa kabar? Ini Alhamdulillah sehat. kita masuk akhir pekan ya, hari Ya, Sabtu. Ini mudah-mudahan menjadi akhir pekan yang menyenangkan buat kita semua. Tapi sayangnya kemarin ada berita kurang baik di ya, Jawa Timur ya Mas. ya, Kita turut prihatin dengan adanya gempa di daerah pusatnya di Tuban Mas ya. ya. Pusatnya Tuban 6 skala Richter, Mas. Oke. Tapi Tuban sendiri kalah kalah dahsyat efeknya sama Pulau Bawean. Pulau Bawean itu pulau kecil tapi subur makmur di sana. Penduduknya juga warganya juga ekonominya juga mapan sebenarnya. Itu masuknya Gresik ya Mas ya. Bawean. Kabupaten Gresik, ya, bukan Madura. Ini disalahartikan sebagai Madura, bukan. Pulau Bawean sebagai Bawean, itu. Nah, Nah, di itu sana bangunan-bangunan semua banyak yang ambruk. Terus Mhm. semalam saya dengar kabar eh, Pemerintah sudah ini belum memberikan bantuan. warganya semalam nginep di eh, tanah lapang, Mas, tanah terbuka. Oh, oke. Jadi belum ada bantuan dari pemerintah nih ya. Belum. Kalau kalau menurut saya sih sebetulnya kan kalau naik helikopter bisa, bantuan TNI AL kayak apa kan bisa ya. Hmm, Pemkap Gresik maupun karena masuk Kabupaten Gresik, hmm. Pemkap Gresik maupun Pemprov Jawa Timur tuh harusnya segera eh, menerjunkan bantuan di sana, terutama dapur umum dan eh, tim SAR misalnya, evakuasi barangkali ada yang tertimbun nggak apa gitu. Harusnya begitu. Pagi Ya ini terutama data katanya. ya terutama untuk para lansia, kemudian anak-anak, mungkin ibu-ibu hamil yang butuh cepat ya, ada makanan, ada bantuan kesehatan mungkin karena kalau rumahnya ambruk tadi Mas Edi menyampaikan tidur di lapangan kan ya kasihan juga kan gitu. Ya, Cuman bahkan yang masjid pun biasanya orang kan mengungsi di masjid. Ini masjid pun banyak yang nah, ambruk. nah kalau masjidnya ambruk kan gitu namanya bangunan gimana ini. Iya. Nah, jangan-jangan negara kita nggak punya uang lagi Mas habis buat bansos kemarin kan. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu. Bansos itu harusnya kan bantuan sosial digunakan untuk yang keperluan kayak gini nih kan, gempa bumi, Ya, bencana-bencana alam gitu. Bukan untuk mendukung eh, calon ah, presiden atau wapres gitu ya. bukan untuk politik lah ya. Memang Iya, kita iya. kita kita sudah pernah bahas kan ini untuk jaringan pengamanan sosial ya termasuk untuk keadaan-keadaan darurat, bencana alam seperti ini. Ya, oke lah kita Ya, kita prihatin, kita berduka dengan saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Jawa Timur. Kita mendorong pemerintah untuk segera turun, membantu melindungi rakyatnya. Itu ya. Dan eh, meringankan penderitaan mereka gitu. ya itu kewajiban konstitusional dari pemerintah, Ya, siapapun pemerintahnya. ya. Negara harus hadir. Ya. Oke, Gitu. hari ini kita Ya. bahas apa, Mas? Ini yang lagi hangat di sosmed sebetulnya, Mas. Oke, apa Tapi, tuh? tapi sebetulnya ini bukan hoax karena memang benar sudah terkonfirmasi. Oke. Jadi ini ngeri-ngeri sedap ini. Bagaimana koalisi, oh bukan koalisi, bagaimana eh, apa namanya pasangan Prabowo Gibran ini bisa melenggang terus sampai dilantik ini Hmm. perlu kita perhatikan ini nanti masa depannya. Saya bacakan nih Mas. Oke. Ini sebetulnya sudah berita follow up ini. Berita kedua, Ketua MK Suhartoyo menanggapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU kubu Amin yang meminta pemilu diulang tanpa Gibran. Nanti belum disidangkan, kata Suhartoyo saat ditemui di Mahkamah Konstitusi hari Jumat kemarin. Dalam permohonan gugatannya, Ketua Tim Hukum Nasional THN Amin, Ari Yusuf Amir, meminta pihak Amin ingin pemilu ulang tanpa diikuti Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 02.
Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti calon wakil presiden 02 yang saat ini katanya dalam konpres usai mengajukan gugatan PHPU ke gedung MK. Namun Soeharto enggan berkomentar panjang. Ia mengaku belum membaca berkas gugatan yang diajukan oleh tim Amin. Nanti nggak bisa kita secara materi dulu karena belum baca juga belum permohonannya, kata Soeharto. MK masih membuka pendaftaran gugatan pemilu 2024 sampai hari ini, hari Sabtu. MK membuka pendaftaran gugatan selama 3 hari sejak kemarin untuk PHPU, untuk Pilpres, dan 3 kali 24 jam untuk Pileg. Wah, ini menarik ini Mas. Ini heboh ini di jagat maya kita ini. Gitu Gimana Mas? ya. Oke, pertama-tama jadi sudah confirm ya kalau Timnas Amin secara resmi sudah mendaftarkan gugatan ke MK dan sudah diterima. Ini satu langkah maju dari Timnas Amin yang gerak cepat kan? Hitungannya hanya beberapa jam, jadi Rabu malam itu diumumkan oleh KPU, Kamis pagi jam 9 pagi itu sudah hadir di Mahkamah Konstitusi dan Sebelumnya malah mendaftarkan. secara online Mas, daftar jam 1 malam ya, jam 1 dini hari secara online sudah daftar. Oh gitu ya. Ya, Saya nggak tahu malah kalau tapi secara secara fisik online sudah. hadirnya Kamis pagi. Ya, ya. Intinya gerak cepat lah kan gitu. Ya, Agak berbeda dengan TPN Ganjar Mahfud nih yang sampai apa kita hari ini take video ini belum resmi ya mendaftarkan. Katanya sih hari ini karena juga hari ya. ini yang terakhir kan batas waktu untuk pendaftaran. Jadi itu poin yang pertama. Jadi betul-betul kita serius Timnas Amin ini untuk menjaga aspirasi rakyat, suara rakyat itu memang secara resmi sudah kita daftarkan secara hukum. Jadi perjuangan belum usai ini, walaupun banyak banyak pihak yang terus-menerus apa ya membuat menggiring opini seolah-olah eh, pilpres ini sudah selesai, tapi sebetulnya belum, perjalanan masih panjang. Oke. Nah, kemudian yang kedua, isi gugatannya menarik. Isi gugatannya menarik. Jadi permintaannya itu supaya pemilunya diulang, Oh, ya. tapi tanpa Mas Gibran. Cawapres. Ah. Ya maksudnya Pak Prabowo bisa bisa memilih cawapres yang lain, lah, ya kan? Kalau menurut saya sih cukup fair ya, karena memang permasalahan itu kan awalnya justru dari pendaftaran eh, Mas Gibran ini yang penuh kontroversi kan. Bagaimana di menit-menit terakhir batas pendaftaran capres cawapres tiba-tiba MK dengan menghadirkan ada paman dari Mas Gibran sendiri sebagai salah satu hakim, kemudian membuat putusan kalau eh, apa capres cawapres bisa di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Hmm. Padahal waktu itu keputusannya adalah menjadi gubernur yang disepakati oleh hakim-hakim MK, kalau nggak salah kan seperti itu. Jadi Ya. tiba-tiba putusannya berubah menjadi termasuk wali kota bisa, ya ini eh, menimbulkan kontroversi lah, dan bahkan kita juga sudah bahas ini sampai level dunia kan dibahas Ya. di Komite HAM PBB. Kita juga sudah bahas ini beberapa hari yang lalu. Kalau saya apa yang dimohonkan oleh Timnas Amin ini cukup fair, artinya kita tidak klaim kemenangan, kita tidak eh, ingin mendiskualifikasikan Pak Prabowo-nya kan gitu. Silakan, karena Pak Prabowo punya punya apa ya istilahnya, persyaratannya sesuai kan gitu.
untuk menjadi capres kan. Nah, tapi Mas Gibran ini yang membuat dari awal itu kontroversi, nah kemudian belakangannya jadi berdampak kan, bagaimana kita bicara politisasi bansos, bagaimana mobilisasi aparat negara, mulai dari PJ-PJ kepala daerah, kita juga sudah bahas itu kan, bagaimana juga aparat kepolisian, militer, ASN, sampai kepala desa, ini kan diduga banyak bukti. Nah, ini kita juga mau dengar nih katanya kalau TPN Ganjar Mahfud bahkan punya saksi seorang Kapolda kan gitu. Nah, Ya. ini kita betul-betul penasaran ingin ingin melihat ini dramanya sampai mana ini drama Pilpres. Tapi yang jelas memang Pilpres 2024 ini sangat brutal dan eh, kalau kita mau fair ya lebih baik diulang tanpa menghadirkan eh, calon yang bermasalah. Kan betul-betul sudah banyak dibahas ya di Dirty Food dibahas, di film Dirty Food. Tempo juga membahas, beberapa media yang lain pun membahas. Proses pendaftaran waktu gugatan MK itu juga bermasalah kan? Apa dilakukan pada saat akhir pekan gitu yang harusnya tutup. Jadi semua serba dipaksakan. Dipaksakan, ya. Ya, dan juga sebetulnya ada catatan yang sebetulnya penting. Ini kan akhir-akhir ini juga banyak diprotes oleh anggota DPR. MK itu jadi seolah-olah menjadi pembuat undang-undang sekarang. Padahal Hmm. mereka nggak punya kewenangan untuk itu. Jadi posisi mereka harusnya sebagai negatif legislator. Artinya bukan membuat undang-undang, tetapi yang menyatakan apakah undang-undang ini melanggar undang-undang dasar. Jadi cuman iya atau tidak, boleh atau tidak. Nah kalau ini kan mengubah, ya kan, mengubah persyaratan. Itu sebetulnya wewenangnya bukan di MK, itu wewenangnya di DPR. Jadi harusnya kalau kalau memang mau mengubah persyaratan usia tadi, itu dibuatnya adalah di eh, ada revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau ini kan enggak gitu. Jadi harusnya MK itu cuman boleh, oh ini melanggar konstitusi. Alasannya ini. Oh, ini tidak melanggar konstitusi. Jadi bisa jalan. Jadi cuman itu harusnya sebatas boleh atau tidak, melanggar atau tidak, bukan membuat aturan baru kan tiba-tiba boleh tetapi harus punya pengalaman menjadi kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah kan nggak ada Pokoknya dasarnya kriteria itu gitu. dibuat sedemikian rupa sehingga Gibran itu bisa masuk. Nah iya, dan itu juga yang sering dibantah oleh kubu 02 kan, mengatakan itu yang diubahkan norma, bukan apa personal, bukan individu. Lah, tapi kan faktanya kan kita nggak bisa pakai kacamata kuda. Faktanya yang diuntungkan dengan perubahan norma itu hanya satu orang, ya kan? Beda lagi kalau misalnya capresnya Pak Prabowo tuh Mas Emil Dardak misalnya, ya kan? Atau Mas Ahaye misalnya, atau siapa itu kan beda gitu, ya kan? Sama anak muda apa ada kalau kepala daerah bukan Mas Ahaye ya, tapi Mas Emil Dardak ya misalnya. Itu itu bisa diterima kalau itu adalah perubahan norma. Tapi kalau yang diuntungkan ini hanya satu orang, ya kan kita nggak bisa pakai kacamata kuda mengatakan oh itu bukan. Nah itu yang pandangan saya sih Mas terhadap kondisi eh, ini ya apa gugatannya Timnas Amin pada melalui MK. Ya, dan kalau saya lihat upaya ini juga untuk memutus mata rantai apa namanya eh, cawe-cawe Jokowi, cawe-cawe dan dinasti Jokowi.
Jadi setelah ini kan masih ada rentetan lagi Mas di Pilkada Jakarta atau pemerintahan Jakarta kan, daerah khusus Jakarta yang nanti katanya akan lebih apa namanya, dibawahi oleh Wapres. Nah, kalau Wapresnya jadi ini Gibran ya di bawah Gibran. Belum lagi nanti siapa yang calon kuatnya Gubernur Jakarta. Kalau misalnya adiknya Gibran, Kaisang, nah itu nanti khawatir copy paste lagi ini yang serbuan bansos, cawe-cawe Jokowi sebagai presiden atau cawe-cawenya Gibran sebagai kakaknya. Gitu. Ya, intinya bangsa ini sudah sepakat, Mas. Sudah sepakat 20 sekian tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu ya, untuk kita tidak akan mentolerir yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Itu kan lahirnya reformasi, kita menjatuhkan Orde Baru karena rakyat Indonesia melihat rezim Orde Baru adalah rezim yang penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan itu menyengsarakan rakyat. Ya, Ya kan? Nah sekarang ini kan nepotismenya telanjang bulat gitu, terlihat dengan jelas, ya kan? Apa buktinya? Lah di MK itu ada si paman, ya kan? Bapaknya presiden, ya kan? Nah sekarang anaknya ini yang didorong untuk menjadi calon wakil presiden. Ya kalau itu dibilang bukan nepotisme, ya mungkin bahasa lainnya ordal kan, orang dalam, ya kan? ya, Itu kan itu masa mau dibantah sih yang fakta kelihatan jelas kan gitu. Itu kan ada nepotisme. Nah, karena adanya nepotisme itu berpotensi ada korupsi kan? Ya, ya, seperti bansos. Ini kan tadi harusnya bansos itu digunakan untuk jaringan pengaman rakyat supaya rakyat itu tetap hidup, ya kan? Karena bagian dari melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah itu kan bagian dari jangan sampai rakyatnya mati kan, kelaparan, mati kelaparan. Nah, itu yang diberikan bansos, ya kan? Jangan sampai yang tadi kita bahas di awal ada bencana alam, rakyatnya mati karena kelaparan, karena nggak ada bantuan, karena nggak ada makanan, rumahnya rubuh, apa nggak ada bahan makanan. Itu yang sebetulnya bansos tujuannya ke sana. Nah, kalau itu dipakai untuk kepentingan politik, untuk memenangkan satu pihak, itu kan namanya korupsi, iya, ya kan? Itu namanya korupsi. Nah, biasanya memang memang dari nepotisme, dari kolusi akan muncul korupsi. Nah, itu yang saya yakin lah, semua rakyat Indonesia tidak ingin kita kembali lagi ke era di mana korupsi, kolusi, nepotisme itu hidup dengan eh, apa ya, hidup di mana-mana kan gitu. Karena itu ujungnya pasti rakyat sengsara. Nah, disinilah Timnas Amin ingin eh, apa? Kita kalau bertanding yang fair. Jadi nggak usah pakai ordal gitu. Jadi sama-sama ya wasitnya itu adil, hakim garisnya adil, ya kan? Udah gitu aja. Masalah kalau nanti siapa yang menang, siapa kalah, pasti akan diterima ya. dengan lapang dada kan. Mm-mm. Itu dan akhirnya yang terpilih itu betul-betul dipercaya oleh rakyat. Jadi nggak ada yang ganjel gitu loh. Wah ini ya ini terpilih karena curang, karena politisi bansos, karena tekanan-tekanan dari aparat negara misalnya, kesulitan bisnis nanti ditakut-takuti. Pokoknya banyak hal yang itu membuat demokrasi menjadi kualitasnya menurun. Itu yang Ya, sebetulnya tidak kita inginkan. ya. Kalau saya catatan sedikit buat pemilu ini, kalau kecurangan itu pasti ada, Mas. Ya, kemungkinan besar itu pasti ada di satu dua TPS itu pasti ada. Tapi ini kan istimewa. Kecurangannya itu TSN itu tadi terstruktur, jadi sudah ada instruksi.
kemudian sistematis, sudah dibikin sedemikian rupa sistemnya supaya memenangkan pasangan tertentu. Kemudian masif, itu terus-terusan dan apa namanya hampir merata. Gitu. Masifnya begitu. Ini yang nggak kita inginkan begitu. Kalau misalnya kecurangan itu ya misalnya keteledoran atau kesengajaan yang kecil-kecil gitu tidak terlalu berpengaruh signifikan nggak apa-apa. Tapi kalau TSM itu pasti signifikan ini hasilnya. Iya, dan apa yang kita sampaikan ini itu kan bukan kita buat-buat, kita bukan istilahnya menyebarkan berita bohong, kita memfitnah pihak tertentu. Apa yang kita sampaikan ini juga sudah disampaikan oleh para guru besar, civitas akademika, budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua bicara hal yang sama, semua itu punya kegelisahan yang sama. Apa sih? Ya tadi, kita nggak mau yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme hidup lagi di negara ini. Kita ingin menekan itu supaya tidak tumbuh, supaya rakyat sejahtera. Bukan hanya untuk mementingkan pihak tertentu, kelompok tertentu, keluarga tertentu, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi eh, ya mudah-mudahan sih Mahkamah Konstitusi ini yang kita rakyat juga sempat tidak percaya Percaya. kan, kali ini bisa mengembalikan kepercayaan rakyat untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Betul. Bukan kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan keluarga tertentu. Ya. Jadi Ya. eh, kita betul-betul menghimbau ya supaya MK itu bertindak adil. Jadi eh, ya memang nggak mudah, pasti ada tekanan, pasti ada godaan, ya kan? Tapi ini kita bicara tentang masa depan bangsa Indonesia. Jangan sampai dirusak apa yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa. Membangun bangsa ini tuh, membangun negara ini, bangsa ini tuh apa ya, sudah mengeluarkan darah, keringat darah yang tidak sedikit. Kalau ujung-ujungnya seperti ini, ya mungkin lebih baik kita tetap dijajah Belanda aja kan. Ya, karena minimal ini bangsa asing yang istilahnya menginjak-injak kita. Ini kalau sekarang bangsa sendiri yang menginjak-injak kita kan kayak gimana gitu loh. Gitu Iya, Mas. tapi memang godaannya gitu, Mas. Harta dan tahta itu nanti menentukan dia masuk neraka atau surga. Oh, kan Kalau kan, buat orang yang beriman, kan. kan selalu godaannya itu harta tahta wanita katanya gitu. Iya. Kalau wanita saya umpetin lah tadi. Tapi menarik Mas, ini bagaimana hari-hari ke depan ini perlawanan dari Jokowi dan orang-orang istana yang mendukung cawe-cawenya Pak Jokowi ini nanti. Oke, Sampai ya, enggak cawe-cawe itu ke MK lagi yang sekarang ini gitu kan sudah Pansel nggak boleh ikut menangani sengketa pemilu kan ini. Nah kita lihat di luar paman selain paman itu masih ada nggak paman-paman yang lain dari dalam tanda petik itu. ya Gitu. sudah ada beberapa hakim MK yang waktu itu memberikan dissenting opinion kan, penolak Ya, ya. apa keputusan itu yang sudah dilaporkan juga ke MK ya katanya terafiliasi dengan parpol tertentu menjadi partisan kan gitu. Jadi ya itu menurut saya juga salah satu upaya untuk menjegal mereka yang berseberangan kan. Ini sebetulnya menyedihkan tapi ya kita rakyat ayo kita kawal proses demokrasi ini. Ini sudah yang terakhir kayaknya karena nggak ada lagi nih, ya kan? Kalau kita bicara lembaga negara yang bisa mengawal eh, penegakan demokrasi Indonesia dengan adanya gugatan ke MK ini kita kawal terus supaya kembali bukan untuk memihak siapapun, menjadi yang adil untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan mengembalikan kewarasan dalam bernegara itu yang penting. Tentunya, Mas. Baik, Mas Indra, terima kasih
analisanya, kupasan beritanya. Nanti di episode yang lain, kalau ada perkembangan berita lagi, kita segera mengupas dan menganalisa lagi, lebih tajam lagi, lebih kritis lagi. Baik, kawan Kaliber, sekali lagi kami mengajak yuk berpikir kritis. Sampai jumpa. Sampai jumpa.